Selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih. Pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang tema tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai, pada akhir pelajaran diharapkan kalian mampu pertama menganalisis tantangan-tantangan untuk membangun keluarga yang dicita-citakan berdasarkan artikel tentang konferensi tentang keluarga di Manila. Yang kedua, kalian mampu menganalisis peluang-peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan berdasarkan artikel tentang keluarga Katolik. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ajaran-ajaran gereja tentang membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang keempat, terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan refleksi pribadi tentang membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Anak-anakku terkasih, ada berbagai tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga pada zaman ini. Tantangan tersebut datang baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar lingkungan keluarga. Tantangan paling dirasakan dalam keluarga-keluarga saat ini adalah komunikasi. Menurut para pemerhati keluarga, kini komunikasi antara anggota keluarga tampak makin berkurang. Antara suami istri dan anak-anak yang karena kesibukan kerja atau karena terpisah oleh tempat yang jauh telah menyebabkan kesempatan bertemu antar anggota keluarga semakin langka. Di samping kebutuhan ekonomi yang menghimpit, kurangnya kesediaan berkorban, mudah munculnya perasaan cemburu sebagai akibat dari kurangnya penghayatan akan sakramen perkawinan dan minimnya kemampuan orang tua dalam mengembangkan iman anak telah menyeret keluarga keluar dari misi utamanya, yaitu semakin menghayati kasih Tuhan dan mengembangkannya. Selain masalah komunikasi dan ekonomi dalam keluarga, persoalan kawin campur kini menjadi suatu fenomena masyarakat karena kita hidup di tengah masyarakat yang pluralistik. Juga persoalan keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki gereja dapat memperparah kondisi tersebut. Anak-anakku yang terkasih, Gereja Katolik memberikan perhatian yang sangat serius pada kehidupan keluarga. Karena keluarga adalah sel dari gereja dan masyarakat. Maka keluarga yang sejahtera adalah harapan sekaligus perjuangan gereja. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya Familiaris Consortio melihat keluarga sejahtera dalam kesetiaan pada rencana Allah sebagai sebuah perkawinan. Ditegaskan pula di dalamnya bahwa pribadi manusia sebagai citra Allah diciptakan untuk mencintai. Keluarga menurut Paus adalah suatu komunitas pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat dan gereja. Anak-anakku yang terkasih, gereja memandang bahwa pelaksanaan keluarga berencana atau KB sungguh-sungguh suatu tuntutan moral masa kini yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab, baik dalam bidang kependudukan secara luas maupun dalam inti sel masyarakat, yaitu keluarga. Hanya dengan menjalankan keluarga berencana, khususnya pengaturan kelahiran sesuai dengan aspirasi setiap manusia, akan tercipta suatu hidup yang makmur dan bahagia. Karena itu anak-anakku yang terkasih, kita akan mempelajari melihat bagaimana prinsip-prinsip moral Katolik terhadap
pelaksanaan keluarga berencana ini. Hal pertama menyangkut pandangan gereja mengenai keluarga berencana atau KB. Gereja merasa mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan keluarga berencana pada masa ini. Secara khusus, Gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya menegaskan, bukan hanya pemerintah yang bertugas menyelesaikan persoalan ini, gereja merasa terlibat juga dan ikut bertanggung jawab untuk mengusahakan pemecahannya. Pimpinan gereja di Indonesia sepakat menyatakan perlunya pengaturan kelahiran demi kesejahteraan keluarga, dan karena itu merasa penting membina sikap bertanggung jawab di bidang ini. Dikutip dari Pastoral Keluarga KWI tahun 1976 nomor 22-23. Hal berikutnya, anak-anakku yang terkasih, moral Katolik melihat alasan mengapa keluarga berencana sangat penting. Alasan pertama mengapa KB harus dipromosikan ialah kesejahteraan keluarga sebagai sel yang paling kecil dari masyarakat. Dengan keluarga berencana, dalam tanda kutip, mutu kehidupan dapat ditingkatkan. Yang pertama, dengan keluarga berencana, kesehatan ibu bisa agak dijamin. Kesehatan di sini dipahami secara fisik maupun psikis. Setiap persalinan dan kehamilan memerlukan tenaga ibu. Kehamilan dan persalinan yang terus-menerus dapat menguras daya jasmani rohani ibu, khususnya jika gizi ibu kurang diperhatikan. Yang kedua, dengan keluarga berencana, relasi suami istri bisa semakin diperkaya. Kalau kehamilan dan kelahiran terjadi secara terus-menerus, tugas utama suami istri seolah-olah hanya terpaut pada urusan pengadaan dan pendidikan anak. Waktu untuk membangun keintiman dan kasih sayang di antara keduanya menjadi sangat terbatas. Yang ketiga, anak-anak, dengan KB, taraf hidup yang lebih pantas dapat dibangun. Artinya, semakin banyak anak berarti semakin banyak mulut dan kepala yang memerlukan makanan, pakaian, rekreasi, perawatan, kesehatan, dan sebagainya. Pengeluaran yang begitu banyak, apalagi kalau sering terjadi secara tak terduga, tentu saja akan mempersulit pengaturan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, dengan keluarga berencana, pendidikan anak dapat lebih dijamin. Semua orang tua yang mencintai anak-anaknya pasti ingin memberikan pendidikan yang sesuai dengan masa modern ini, supaya nasib anak-anaknya lebih baik daripada nasib mereka sendiri. Akan tetapi seringkali untuk menyekolahkan anak-anak kita harus mempertaruhkan segala-galanya, apalagi kalau memiliki banyak anak. Dan yang terakhir, yang kelima, alasan mengapa keluarga berencana sangat penting. Dengan KB tidak hanya menjamin kesejahteraan keluarga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan umat manusia. Artinya, menurut pendapat para ahli, pelaksanaan keluarga berencana merupakan salah satu sarana yang penting untuk membebaskan suatu bangsa dari keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kemajuan di berbagai bidang akan sia-sia kalau ledakan penduduk tidak dihambat. Ledakan penduduk membawa banyak problem lapangan kerja, papan, sandang, pangan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak tentang pandangan moral Katolik mengapa alasan keluarga berencana sangat penting. Yang berikutnya, anak-anak terkasih, moral Katolik mengajarkan tanggung jawab dalam keluarga berencana.
Ada beberapa kelompok orang yang dianggap sangat bertanggung jawab dan dalam hal keluarga berencana ini. Yang pertama, para pasutri atau pasangan suami istri itu sendiri yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal keluarga berencana adalah pasangan suami istri yang memiliki potensi vital untuk mengadakan anak. Yang kedua yang dianggap bertanggung jawab dalam hal keluarga berencana ialah pemerintah. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban dalam masalah kependudukan di negaranya. Karena itu, soal keluarga berencana masih dalam batas wewenangnya. Yang ketiga adalah para pemimpin agama. Pemimpin semua agama sebagai instansi yang berkepentingan menanamkan nilai-nilai luhur dan ilahi juga bertanggung jawab untuk menyuluh, membimbing, dan mendampingi para penganut agamanya, khususnya pasutri, dalam pelaksanaan keluarga berencana yang wajar. Itulah anak-anak soal moral Katolik dalam tanggung jawab keluarga berencana. Berikutnya, pandangan moral Katolik tentang keluarga berencana menyangkut penilaian moral tentang metode pada umumnya. Walaupun ajaran gereja pada umumnya hanya mengakui metode KB alamiah, namun gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit, para suami istri dapat menggunakan metode lain, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak merendahkan martabat istri atau suami. Misalnya, suami istri tidak boleh dipaksa untuk menggunakan salah satu metode. Yang kedua, tidak berlawanan dengan hidup manusia. Jadi, metode-metode yang bersifat abortif jelas ditolak. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan secara medis, tidak membawa efek samping yang menyebabkan kesehatan atau nyawa ibu berada dalam bahaya. Itulah anak-anak penilaian moral Katolik tentang metode pada umumnya yang digunakan dalam keluarga berencana. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, dalam pandangan moral Katolik memberikan penilaian moral untuk masing-masing metode. Yang pertama, gereja sangat menganjurkan metode keluarga berencana alamiah, seperti misalnya A. Metode kalender, B. Metode pengukuran suhu badan atau metode temperatur, C. Metode ovulasi atau billing, dan D. Metode simptom termal atau gabungan. Sangka yang kedua, metode yang dilarang gereja karena bersifat abortif antara lain A. Abortus provocatus, maksudnya pengguguran dengan sengaja. Yang kedua B. Spiral. Yang ketiga C. Pil mini. Nah, itulah anak-anakku yang terkasih, penilaian moral Katolik untuk masing-masing metode. Bagaimana gereja menyarankan metode yang diperbolehkan dan di sisi lain yang dilarang oleh gereja. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang tantangan dan peluang membangun keluarga yang dicita-citakan. Semoga pembahasan ini menjadikan kalian semakin memahami dan dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali pada pembahasan yang berikutnya.